Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan saya sendiri, Raka Dimas Bagus Surya Prasetya, dengan NIM 164250088. Saya Taskia Putri Ramadhani dengan NIM 164 25156. Saya Sajaratul Ulu Zahra Stiana dengan NIM 164 25158. Dan saya Muhammad Dafi Altaf dengan NIM 164 25362. Nah, baik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Petrosian, yaitu Petroleum Vision, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Eka Aldinanto STMT, dan asisten pembimbing yaitu Bang Sarul Ramadan 223240009. Nah, untuk outline kami sendiri, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada deskripsi program, yang ketiga ada flowchart, lalu yang keempat ada penerapan berpikir komputasional, yang kelima ada source code, dan keenam ada evaluation and future development, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang masalah atau mengapa kita mengangkat program ini. Jadi, dalam sebuah sumur itu yang telah berproduksi, dia memiliki rentang masa produktif dalam menghasilkan minyak dan gas. Nah, dalam satu wilayah besar, biasanya sumur-sumur yang berdekatan ini dapat memiliki masa produktif yang kurang lebih sama karena memiliki sumber cadangan yang sama. Masa produktif ini akan mempengaruhi perencanaan pembangunan sumur agar dapat dibangun sesuai dengan rentang waktu di mana area tersebut masih efektif menghasilkan minyak. Nah, agar pengoperasian sumur itu optimal sesuai perencanaan tadi, perancangnya itu memerlukan suatu sistem yang dapat memprediksi tren produksi sumur. Sistem tersebut diharapkan dapat memproyeksikan penurunan produksi di tahun kesekian yang akan digunakan sebagai acuan waktu produksi sumur. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu ada deskripsi program sendiri, yaitu yang pertama terdapat input. Nah, jadi di input ini program itu menerima data berupa produksi minyak dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, input ini akan menjadi dasar untuk melakukan analisis tren dan perhitungan regresi, sehingga program dapat memprediksi kecenderungan produksi pada tahun berikutnya. Nah, semakin lengkap data historis yang diberikan, maka akan semakin kuat pula hasil analisis yang dihasilkan oleh program. Lalu yang kedua, terdapat output. Nah, output dari program kita ini yang pertama yaitu terdapat grafik tren produksi minyak. Nah, program mengubah data input menjadi grafik visual untuk menunjukkan apakah produksi meningkat, menurun, atau stagnan. Nah, grafik dibuat berdasarkan titik-titik data historis dan membantu melihat pola jangka panjang. Lalu yang kedua yaitu terdapat persamaan regresi. Nah, selain grafik, program menghitung persamaan regresi linier, yaitu model matematika yang menggambarkan hubungan antara tahun dan jumlah produksi. Nah, persamaan ini dapat digunakan untuk memprediksi produksi di masa mendatang. Lalu yang ketiga yaitu ada analisis grafik. Nah, program juga memberikan interpretasi dari grafik tersebut seperti pola kenaikan atau penurunan, perubahan signifikan pada periode tertentu, dan potensi proyeksi untuk tahun mendatang. Nah, analisis ini menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait produksi minyak. Nah, selanjutnya ada dalam program ini kami menggunakan terdapat 9 algoritma yang digunakan. Yang pertama ada array atau list, digunakan untuk menyimpan data tahun, data produksi per tahun, dan juga data prediksinya. Kemudian ada loop atau for atau while, digunakan untuk membaca data baris demi baris, menghitung decline rate setiap tahun, dan menghasilkan prediksi beberapa tahun ke depan. Kemudian ada if else, digunakan untuk validasi pilihan, menyeleksi model dengan akurasi yang terbaik, dan juga menentukan kategori decline lambat, sedang, ataupun tajam. Selanjutnya ada fungsi, karena program ini akan dipecah menjadi beberapa modul, yaitu input data, cleaning, modeling, prediksi, visualisasi. Selain itu juga digunakan lambda function untuk sorting, metode bawaan objek seperti center, split, min, dan juga ada fungsi dari library eksternal. Kemudian ada data frame atau pandas, selanjutnya ada dictionary, dan ada input atau output, kemudian ada penanganan error, dan library eksternal yang digunakan itu digunakan untuk membaca file, regresi linear dan polinomial, visualisasi grafik, komutasi numerik, membaca atau menyimpan konfigurasi, pengecekan file, dan juga formatting tanggal. Selanjutnya ada flowchart. Jadi flowchart ini, guys katanya ituin ke, oh ya oke, nanti dikat aja. Oke, untuk flowchart ini, program dimulai dengan menampilkan header dan menu sumber data. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memilih antara input file atau input manual dengan menginput angka 1 sampai 6. Jika memilih angka 1 sampai 5, maka memilih file. Program meminta nama file, mengecek keberadaannya, lalu membaca dan mencari kolom tahun serta produksi. Jika file tidak ada atau kolom tidak ditemukan, maka program menampilkan error dan berhenti, dan program selesai. Jika data valid atau benar, program membersihkan dan mengurutkan data, menambahkan kolom urutan, lalu membuat 3 model prediksi untuk dibandingkan, yaitu model linear, polinom 2, dan polinom 3. Setelah itu, program menghitung decline rate, meminta tahun prediksi, lalu memproyeksikan produksi masa depan, menghitung umur produktif, kumulatif, dan menganalisis tren. Setelah itu, program akan membuat grafik, membuat laporan teks, dan menampilkan loading bar, serta menampilkan file output. Begitu juga dengan jika pengguna memilih input manual.
Berikutnya ada penerapan berpikir komputasional. Di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan juga algoritma. Nah, dekomposisi di sini dibagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Di inputnya itu kita pengguna akan menginput data produksi dari tahun-tahun sebelumnya yang akan diproses. Nah, dalam proses ini terdapat beberapa tahap, yaitu pembersihan data, pemilihan model matematis, dan juga perhitungan prediksi di tahap berikutnya. Tidak lupa ditampilkan tren produksi di sumber tersebut. Nah, outputnya itu berupa grafik dan juga analisis dari grafik tersebut. Selanjutnya ada abstraksi. Abstraksi ini kan menghilangkan bagian-bagian yang kurang penting sekiranya, atau fokus pada bagian utamanya saja, yaitu tahun produksi, jumlah produksi minyak, dan juga pola penurunan setiap tahunnya. Selanjutnya ada pengenalan pola. Data akan dianalisis berdasarkan trennya, yaitu naik atau turun pada produksinya setiap tahun, kemudian besaran perubahan produksi di setiap tahunnya, stabilitas atau fluktuasi data, dan juga kesesuaian data dengan model linear atau polinomial yang terbentuk. Kemudian ada algoritma, terdapat 9 algoritma yang digunakan, yaitu array, looping, conditional, function, data frame, dictionary, input atau output, penanganan error, dan juga library eksternal yang digunakan untuk membuat grafik, visualisasi, regresi linear, dan juga membaca analisis dari grafik tersebut. Selanjutnya di sini untuk source code-nya itu sendiri, untuk yang di gambar di sini itu regression.py. Pada file ini itu akan membuat regresi dari data tersebut. Nah, di sini kita menggunakan 3 regresi, yaitu ada regresi untuk yang model linear, polinom orde 2, dan polinom orde 3. Nah, polinom yang untuk model linear itu digunakan saat untuk yang garis lurus, untuk yang polinom 2 dan 3 itu yang melengkung. Selanjutnya, pada gambar yang kedua, di sini menggunakan pada file visualization.py itu untuk membuat grafik. Nah, visualisasi grafik ini sendiri itu menggunakan library matplotlib.pyplot. Nah, di sini grafik akan dimasukkan ke dalam folder yang baru di luar dari folder visualization itu sendiri. Nah, selanjutnya, di sini itu untuk kumulatif.py. Di sini dilakukan perhitungan kumulatif dari produksi minyak itu dari data produksi. Nah, selanjutnya di sini itu prediction.py. Di sini dilakukan prediksi dari model 3 model. Di sini kita menggunakan MSE, MAE, dan juga R kuadrat. Nah, maka dari ketiga model tersebut akan dipilih model terbaik, yaitu yang R kuadrat, dan selanjutnya akan digunakan untuk memprediksi tahun berikutnya. Selanjutnya pada gambar ini itu adalah menuliskan laporan. Nah, di sini setelah dilakukan analisis, maka akan ditulis hasil analisis dalam bentuk teks yang akan dimasukkan ke dalam folder yang sama dengan visualisasi grafik. Nah, yang selanjutnya ini adalah main program atau program utama. Di sini semua dev atau semua fungsi itu dapat dipanggil, dan di sini untuk jika kita running main.py file ini, maka akan muncul judul dari program itu sendiri, tentang program ini itu apa, untuk apa, dan setelah itu akan diminta akan memilih 1 sampai 6. Kita diminta untuk menginput berdasarkan file yang mana. Nah, selanjutnya Oke, baik. Jadi yang selanjutnya yaitu ada evaluation and future development. Jadi yang pertama itu ada kelebihan. Yang pertama yaitu ada prediksi tren produksi akurat. Nah, program ini tuh mampu memodelkan pola penurunan produksi melalui regresi linear dan polinomial sehingga tren decline dapat diproyeksikan dengan cukup baik berdasarkan data historis. Nah, kedua model tersebut memberikan gambaran matematis yang representatif terhadap pola aktual sumur. Lalu yang kedua ada grafik dan regresinya jelas. Nah, visualisasi menggunakan matplotlib menampilkan hubungan antara data aktual dan kurva prediksi secara jelas. Grafik ini membantu pengguna memahami perubahan produksi dari tahun ke tahun dan memudahkan evaluasi hasil regresi. Lalu yang ketiga ada program modular dan aman dari error. Nah, struktur program dibangun dengan modul terpisah seperti input, pembersihan, modeling, prediksi, dan visualisasi. Penanganan error atau try except membuat program lebih stabil sehingga kesalahan input atau fail tidak menyebabkan program berhenti tiba-tiba. Lalu yang terakhir yaitu mendukung keputusan operasional. Nah, prediksi tahun KN dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan batas waktu operasional sumur, perencanaan workover, atau pengembangan area baru. Informasi decline rate membantu operator menilai kelayakan produksi jangka panjang. Lalu yang kedua ada kekurangan. Yang pertama yaitu bergantung pada data historis. Akurasi prediksi sangat ditentukan oleh kelengkapan dan kualitas data tahun-tahun sebelumnya. Jika data tidak konsisten atau memiliki anomali, hasil regresi dapat menyimpang dari kondisi sebenarnya. Yang kedua, tidak hitung faktor teknis lapangan. Nah, program belum memasukkan variabel reservoir seperti tekanan, water cut, kerusakan formasi, atau dampak workover. Padahal faktor tersebut itu sangat mempengaruhi decline produksi secara nyata. Yang ketiga, kurang akurat jangka panjang. Regresi linear dan polinomial memprediksi berdasarkan pola masa lalu, sehingga semakin jauh dari data historis, semakin besar deviasi prediksi. Model tidak mampu menangkap perubahan mendadak yang sering terjadi pada sumur. Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu belum pakai model decline industri. Sistem masih memakai regresi umum dan belum menerapkan model decline khusus seperti ARPS, eksponensial, hiperbolik, harmonik, yang lebih sesuai untuk analisis sumur minyak atau gas di industri. Lalu untuk evaluasi sendiri, yang pertama
efektif untuk analisis dasar. Nah, sebagai alat analisis awal, program untuk membantu dalam melihat kecenderungan penurunan produksi dan memberikan gambaran umum mengenai sumber-sumber berdasarkan data yang ada. Nah, yang kedua yaitu model perlu diperluas. Pengembangan lebih lanjut diperlukan, misalnya dengan menambahkan model decline industri, penggunaan machine learning, atau memasukkan variabel operasional agar prediksi lebih realistis. Lalu yang ketiga yaitu grafik membantu keputusan. Nah, grafik perbandingan antara data aktual dan kurva prediksi memudahkan interpretasi visual, terutama untuk menilai apakah produksi sudah memasuki fase decline tajam atau masih stabil. Yang keempat yaitu perlu integrasi data lapangan. Nah, untuk meningkatkan keakuratan, program sebaiknya digabungkan dengan data lapangan seperti tekanan reservoir, rate harian, atau log produksi. Nah, integrasi ini akan membuat prediksi lebih mencerminkan kondisi nyata. Lalu yang terakhir yaitu membuat aplikasi agar mempermudah. Nah, untuk kedepannya kami ingin membuat aplikasi untuk menghitung prediksi produksi minyak di dalam sumber ini, karena kita mau membuat aplikasi ataupun web, tetapi dengan waktu yang diberikan cukup singkat sehingga kami belum bisa membuat website atau aplikasi tersebut. Nah, baik, untuk kesimpulan sendiri yaitu dari program ini itu cukup membantu untuk memprediksi penurunan produksi sumber menggunakan regresi linear dan polinomial, sehingga membantu menentukan batas operasional dan perencanaan dari sumur. Nah, untuk sistem sendiri, sistemnya itu bekerja efektif untuk analisis dasar, meskipun masih terbatas oleh kualitas data dan belum mempertimbangkan faktor teknis reservoir. Nah, secara keseluruhan, program ini itu bermanfaat sebagai alat pendukung keputusan dalam pengelolaan produksi. Nah, untuk selanjutnya, yaitu akan kita tampilkan demo dari program kita, yaitu prediksi produksi minyak di dalam sumur. Nah, jadi di sini setelah kita running programnya, untuk di main program, maka akan muncul nama program itu. Di sini kami menamainya Petrosian, yaitu Petroleum Vision. Nah, di sini Petrosian itu sendiri adalah sistem prediksi produksi minyak. Nah, di sini akan ditampilkan juga program itu apa, fitur utamanya apa, dan data apa saja yang dibutuhkan dari user untuk program ini memproses datanya. Nah, selanjutnya di sini akan ada 6 pilihan untuk sumber datanya. Di sini kita akan diminta menginput. Di sini kita akan menginput coba 6, yaitu input manual. Nah, di sini kita akan diminta menginput tahun dan juga data produksi. Lalu kita akan ketik selesai untuk menyelesaikan perulangan. Nah, di sini juga akan muncul untuk di terminal itu sendiri analisis data dari programnya. Lalu di sini kita diminta untuk menginput jumlah tahun yang akan diprediksi, dan kita input 3. Nah, di sini program sudah membuat laporan dan juga grafik dari prediksi. Selanjutnya kita akan mengecek di file untuk melihat analisis dari program. Nah, di sini sudah muncul output underscore files. Nah, sini kita tadi menginput dari 2013 hingga 2019. Nah, grafiknya begini. Yang titik ungu itu adalah data historisnya. Di sini kita menggunakan model polinomial order 3 karena grafik yang melengkung. Nah, untuk yang hijau itu adalah prediksi masa depan. Karena kita tadi menginput 3 tahun prediksi, maka yang diprediksi itu adalah 2020, 2021, dan 2022. Selanjutnya di sini juga ada laporan dari analisis prediksi produksi. Ini juga akan ada tanggal, data historis, model regresi yang digunakan itu ada 3, analisis decline rate, penurunannya, decline masa depan itu yang 3 tahun, estimasi umur produktif, produksi kumulatif, dan rekomendasinya. Sekian demo dari kami, saya kembalikan pada Raka. Baik, terima kasih atas demo yang telah disampaikan. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Nah, harapan saya dengan program ini tuh semoga program ini tuh dapat membantu memprediksi penurunan produksi sumur secara sederhana namun informatif sehingga mendukung keputusan operasional. Nah, ke depan program ini tuh diharapkan dapat dikembangkan dengan memasukkan data teknis tambahan agar hasil prediksinya lebih akurat dan relevan untuk analisis produksi. Nah, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.